Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah kullu ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Hakim, ya Fattahu ya Mubin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami pada malam hari yang mulia ini sebagai perhimpunan yang mendapatkan keampunan daripadamu. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami pada malam hari yang mulia ini perhimpunan yang dirahmati dan diberkati. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan jadikanlah ya Allah perpisahan kami selepas majelis ini sebagai perpisahan yang mendapatkan keampunan dan pemeliharaanmu. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang berbahagia, yang saya muliakan, Tuan Pengurusi, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan, ahli jemaah salat maghrib, ahli majlis ilmu yang sama-sama mengharap ridha Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari yang mulia ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah masih mengurniakan kepada kita umur yang panjang. Allah masih mengurniakan kepada kita umur yang ditambah pula, diiringi pula dengan kesehatan dan keafiatan. Dan alhamdulillah utamanya Allah subhanahu wa ta'ala iringi nikmat umur yang sehat diiringi dengan hidayah dan taufik, sehingga kita dapat menggunakan umur dan kesehatan kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Macam itulah kata para ulama, doalah kepada Allah minta panjang umur, tapi jangan hanya doa minta panjang umur. Ya, takutnya panjang umur tapi sakit. Takutnya panjang umur sehat tetapi jauh daripada Allah. Semakin panjang umur, semakin jauh dan sehat, dan semakin jauh daripada Allah, berarti seorang tersebut lebih dekat dengan kemurkaan Allah yang disabdakan oleh baginda Nabi sebagai orang yang celaka, orang yang untung, orang yang pada saat Allah berikan kepadanya umur yang panjang, yang sehat, lalu dia bagus amal ibadahnya kepada Allah. Maka ketika kita mohon kepada Allah umur yang panjang, mesti kita mohon kepada Allah umur yang panjang, karena umur itu adalah modal utama kita untuk melaksanakan perintah Allah, modal utama kita untuk menambah amal dan juga untuk kita bertaubat dari dosa. Kalau umur sudah tiada, maknanya dah tak ada kesempatan kita bertaubat, tak ada kesempatan untuk kita menambah amal. Maka kita mohon kepada Allah panjang umur. Bahkan ulama-ulama kita dahulu ada yang berdoa kepada Allah supaya Allah panjangkan usianya sampai 120 tahun. Allahumma ballighni ila mi'atin wa 'ishrina sanah. Begitu doanya. Ya Allah, panjangkan umurku sehingga mencecah umur 120 tahun dalam sehat, afiat, dan dalam ketaatan kepadamu. Mintalah kepada Allah panjang umur yang diiringi dengan kesehatan dan diiringi dengan hidayah dan taufik kepada Allah, yang mudah-mudahan umur yang Allah bagi kepada kita dapat gunakan untuk kita beramal, untuk kita menambah amal ibadah,
sebagai bekalan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh amal ibadah kita yang fardunya, yang sunnahnya, yang kita lakukan berjamaahnya, yang kita lakukan secara individunya, semoga seluruh amal ibadah kita ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan, hidayah, taufik untuk kita istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam ketaatan sampai ke penghujung hayat kita. Semoga akhir hayat kita Allah kurniakan husnul khotimah. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah. Tajuk yang diberi, yang akan kita bicarakan pada kesempatan malam hari ini adalah berkenaan tentang kemunculan Imam Mahdi, imam yang Nabi SAW sabdakan akan muncul di akhir zaman, yang akan memenuhi alam dunia ini dengan keadilan dan kerahmatan. Maka ketika kita berbicara tentang akhir zaman, ketika kita berbicara termasuk membicarakan Imam Mahdi, berarti kita membicarakan tentang kewajiban kita yakin, beriman dan membenarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang memberitahu kepada kita tentang kemunculan Imam Mahdi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengabarkan tentang kita tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah yang saat ini kita sedang berada di dalamnya, sekejap lagi kita akan menyambut hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hubung kaitkan Imam Mahdi dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tak dapat dipisahkan antara cinta kepada Nabi dengan keimanan seseorang tentang kemunculan Imam Mahdi. Yang pertama, seperti saya katakan tadi, bahwa kemunculan Imam Mahdi yang mengabarkan kepada kita siapa? Nabi Muhammad. Maka salah satu bukti kita mencintai Nabi Muhammad, salah satu kita beriman kepada Nabi Muhammad, apa saja yang datang kepada kita disampaikan oleh Nabi Muhammad, seorang insan pilihan Allah, seorang insan yang Allah muliakan. Wa ma yantiqu anil hawa, berkatanya Nabi, sabdanya Nabi bukan dari nafsu. In huwa illa wahyu yuha, melainkan itu adalah wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum kita berbicara tentang kedatangan Imam Mahdi, tanamkan dalam diri kita keyakinan yang mantap, keyakinan yang tak ada keraguan di dalamnya terhadap sabda-sabda Rasulullah. Apa yang disabdakan oleh Nabi pasti benar, apa yang disabdakan oleh Rasul pasti akan terjadi. Apa yang telah dahulu Nabi kabarkan kepada kita tentang peristiwa terdahulu, kita harus percaya. Apa yang Nabi sampaikan tentang fadilah-fadilah daripada amal ibadah yang kita kerjakan, kita kena percaya dan yakin. Apa yang Nabi sampaikan tentang bahaya dan keburukan daripada maksiat yang kita kerjakan, kita mesti percaya dan yakin. Apa yang Nabi sampaikan tentang peristiwa akhir zaman, termasuk tentang kemunculan Imam Mahdi, kita kena yakin. Apa yang Nabi sampaikan tentang surga dan tentang neraka, tentang kabar-kabar akhirat, kita kena meyakini seperti mana yakinnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq digelari dengan gelaran As-Siddiq karena beliau seorang yang As-Siddiq, artinya yang selalu membenarkan apa-apa kabar yang datang dari Nabi. Tak ada keraguan sedikit pun. Pada malam peristiwa Isra Mi'raj, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan daripada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu selepas itu baginda Nabi dimi'rajkan menaiki langit yang pertama, melepasi langit yang ketujuh, terus sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan perintah salat yang 5 waktu. Maka baginda Nabi selain itu diperlihatkan tentang surga, tentang neraka, dan akhirnya baginda Nabi dipulangkan oleh Allah, dikembalikan sampai kembali di Makkah Al-Mukarramah sebelum tiba waktu salat subuh. Maka sebelum baginda Nabi berpisah dengan malaikat Jibril, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
merasa khawatir umatnya akan semakin jauh daripada Nabi. Umatnya akan semakin membenci baginda Nabi, semakin tak percaya kepada baginda Nabi. Kenapa? Apa yang berlaku pada peristiwa Isra dan Mi'raj ini sesuatu yang di luar logik akal manusia. Bagaimana mungkin seseorang boleh melakukan perjalanan daripada Makkah ke Madinah, daripada Makkah ke Palestina yang biasa ditempuh 1 bulan perjalanan hanya dapat ditempuh kurang daripada 1 malam. Apalagi Nabi menyampaikan dimi'rajkan melepasi langit ke-7 langit dan balik semula sebelum 1 malam, tak sampai 1 malam sudah balik. Maka Nabi merasa khawatir umatnya akan semakin tak percaya. Maka apa kata malaikat Jibril untuk menenangkan baginda Nabi? Yusaddiquka Abu Bakr. Abu Bakar orang pertama yang akan membenarkan apa yang kamu sampaikan. Apa yang Nabi khawatirkan keesokan pagi betul terbukti, betul terjadi. Keesokan pagi Nabi sampaikan yang tentang Isra Mi'raj. Dikatakan pada saat itu Nabi tak terus menyampaikan tentang Isra Mi'raj di hadapan para sahabat. Tapi saat itu Abu Jahal datang, jumpa kepada Nabi. Abu Jahal datang, dia tanya, ya, bertanya tapi bukan ingin tahu. Bertanya nak menjadikan itu sebagai alat untuk menjelek-jelekan, merendah-rendahkan dan menghinakan Nabi. Datang jumpa Nabi, nak bertanya. Jadi kalau nak bertanya, ini jangan jadi orang yang bertanya. Itu kata para ulama, kalau nak bertanya kepada guru, jangan jadi seseorang yang bertanya tanpa cinta, bertanya karena benci. Jangan menjadi seorang yang bertanya karena benci, bertanya karena ingin menguji keilmuannya. Ini Abu Jahal ini dia bertanya kepada baginda Nabi bukan tanpa cinta, bertanya kepada baginda Nabi bukan karena ingin tahu ilmu, tapi bertanya karena ingin mencari kesalahan Nabi. Kata Abu Jahal, ya Muhammad, apa ada wahyu baru tak? Ada wahyu dari langit yang baru tak? Maka baginda Nabi dengan gembira, ini Abu Jahal datang bertanya, baginda Nabi sampaikan tentang apa yang Nabi lalui pada malam Isra dan Mi'raj, tentang perjalanan Nabi daripada Makkah ke Palestina, kemudian Mi'raj ke Sidratil Muntaha, kemudian mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu. Abu Jahal yang memang bertanya bukan karena ingin tahu, bertanya bukan karena cinta kepada Nabi, bertanya karena ingin mencari kesalahan Nabi. Abu Jahal dengan senangnya ya mendapat berita dari Nabi ini. Untuk apa? Ini adalah alat yang bagus nih. Cerita dari Nabi tentang Isra Mi'raj ini adalah alat yang terbaik. Untuk apa? Melemahkan iman para sahabat. Maka orang yang pertama dicari oleh Abu Jahal siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dia cari Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Abu Bakar orang paling dekat dengan Nabi. Dulu Abu Bakar percaya dengan Nabi. Mesti setelah mendengar cerita Isra Mi'raj, Abu Bakar tak akan percaya. Abu Bakar akan lebih percaya kepadaku bahwa Nabi itu gila, bahwa Nabi itu adalah seorang yang nyanyok, Nabi itu seorang yang jahil dan lain sebagainya. Kesempatan diambil oleh Abu Jahal untuk melemahkan iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Cari, jumpalah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Jahal katakan, wahai Abu Bakar, tahu tak apa yang sebentar tadi saya dapatkan daripada Muhammad? Muhammad telah menyampaikan kepadaku satu berita yang sangat-sangat di luar logik akal kita. Dia telah melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, lalu ke Sidratul Muntaha, dan mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu. Ini pengakuan yang diada-ada. Ini pengakuan yang di luar logik. Ini pengakuan seseorang yang gila dan lain sebagainya. Hinaan-hinaan yang disampaikan oleh Abu Jahal tentang Rasulullah kepada Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, apakah yang kamu sampaikan tadi itu bersumber dari Nabi Muhammad? Apakah yang kamu sampaikan itu sebentar tadi tentang Isra dan Mi'raj kamu dengar dari Nabi Muhammad? Wah, Abu Jahal ini seneng nih. Dia merasa seronok. Nampaknya Abu Bakar sudah mulai lemah nih. Imannya sudah mulai lemah. Keyakinannya kepada Nabi sudah mulai goncang nih. Maka Abu Jahal katakan, betul, yang saya sampaikan ini Muhammad yang kata. Aneh kan, pelik kan? Masya Allah. Maka kata Abu Bakar, di luar dugaan jangkaan daripada Abu Jahal, kata Abu Bakar, kalau yang cakap itu Nabi Muhammad, mesti aku percaya. Kalau yang cakap itu Nabi Muhammad, mesti aku percaya dan yakin, ya seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan di dalamnya.
Wah, tak sesuai dengan harapan yang dijangkakan oleh Abu Jahal. Ternyata justru disampaikan cerita Isra Mi'raj bukan melemahkan iman Abu Bakar, justru menguatkan lagi keyakinan Abu Bakar, keimanan Abu Bakar. Dan itu sesuai dengan yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Orang yang pertama membenarkan tentang Isra Mi'raj adalah Abu Bakar. Sehingga ulama katakan mulai saat itulah Abu Bakar digelari dengan gelaran As-Siddiq. Ini pertama. Ya, kemunculan Imam Mahdi kena kita tanamkan yang tentang kemunculan Imam Mahdi yang menyampaikan siapa Nabi Muhammad, maka kita kena yakin pasti akan terjadi. Tuan-tuan, puan-puan, jangan ya, saya suka untuk sampaikan di sini. Mungkin kalau cerita Abu Bakar ya, itu mungkin biasa. Coba kita lihat keyakinan orang-orang kafir terhadap sabda Rasulullah. Jangan sampai kalah kita terhadap keyakinan orang, jangan sampai keyakinan kita kepada ucapan Nabi, sabda Nabi, kabar dari Nabi, jangan sampai kalah dengan keyakinan orang-orang kafir. Kalau tadi tak heranlah karena yang meyakini itu Abu Bakar, manusia yang paling mulia. Sekarang kita nak tengok orang-orang kafir percaya tak dengan apa yang Nabi sampaikan? Percaya. Bahkan mereka lebih percaya kepada ucapan Nabi daripada apa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Hanya keegoan, kesombonganlah yang menghalang mereka daripada mengakui kemuliaan Nabi dan beriman kepada Nabi. Abu Lahab laknatullah alaih. Abu Lahab laknatullah alaih antara cerita yang masyhur diceritakan tentang Abu Lahab. Bagaimana dia punya keyakinan terhadap sabda Nabi. Yang saya katakan tadi, jangan kalah keyakinan kita terhadap ucapan Nabi dengan keyakinan Abu Lahab terhadap ucapan Nabi. Pada saat baginda Nabi menyampaikan dakwah secara terang-terangan, 3 tahun pertama Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi di Mekah. Selepas itu Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Orang pertama yang menolak dakwahnya Nabi Muhammad siapa? Abu Lahab laknatullah alaih. Orang pertama. Maka pada saat itu sebagai wujud kekecewaan, kebencian, kemarahan daripada Abu Lahab terhadap dakwahnya Nabi Muhammad SAW, maka Abu Lahab telah memerintahkan 2 putranya untuk menceraikan 2 putri Rasulullah. Karena sebelum Nabi menyampaikan dakwah secara terang-terangan, Rasulullah sudah pun menikahkan 2 putrinya dengan 2 putri daripada 2 putranya Abu Lahab. Maka sebagai bentuk kekecewaan, kemarahan dan kebencian kepada Nabi, Abu Lahab perintahkan 2 putranya untuk menceraikan 2 putri Rasulullah. Maka 2 putri Rasulullah datang kepada Nabi, ya, kedua-duanya menceraikan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja salah satu daripada putranya Abu Lahab yang bernama Utaibah, dia bukan hanya menceraikan Nabi, dia macam bapaknya juga. Macam mana? Dia membenci Nabi, bahkan Masya Allah mencaci Nabi, menghina Nabi, merendahkan Nabi, mengolok-olok Nabi, sampai ke tahapan meludah ke muka wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Utaibah Masya Allah karena kebenciannya meludahi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja oleh malaikat Jibril dihalang sehingga ludah tadi tidak mengenai wajah mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan ludah manusia yang celaka, ya, lalat pun tak boleh singgah di muka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, singkat cerita, ketika 2 orang putra Abu Lahab ini datang jumpa Abu Lahab, maka kata Abu Lahab, putraku Utbah, Utaibah, macam mana? Sudah kalian ceraikan putri Muhammad? Sudah, ayah, sudah ceraikan. Dengan bangganya Utaibah katakan, saya bukan hanya ceraikan, saya maki Nabi Muhammad, saya maki Muhammad, saya hina Muhammad, bahkan aku ludahi Muhammad. Kena ke wajahnya, ya, terkena kepada wajahnya menurut dia, tapi sesungguhnya tidak. Masya Allah. Abu Lahab ini merasa pelik, merasa aneh. Saya suruh awak ini menceraikan saja, kenapa buat lebih pula? Kenapa buat lebih pula? Maka Abu Lahab paham, dia melakukan satu hal yang lebih. Khawatir Nabi Muhammad membuat reaksi. Kata Abu Lahab, wahai anakku Utaibah, apa reaksi dari Nabi Muhammad? Dengan gemetar, takut. Apa reaksi dari Nabi Muhammad? Kata Utaibah, tak ada reaksi apapun. Muhammad hanya setakat angkat tangan berdoa. Dia katakan, Allahumma sallin alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, kuasakanlah anjing serigala daripada serigalamu untuk membaham, untuk memakan daripada Utaibah nih.
tertegun, diam. Masya Allah. Kata Abu Lahab apa? Kata Abu Lahab, saya khawatir kamu tidak akan selamat dari doa Muhammad. Utaibahnya dia tak punya keyakinan tuh kepada ucapan Nabi, tapi Abu Lahab ini punya keyakinan mantap kepada ucapan Nabi. Apa yang Nabi sampaikan mesti berlaku. Sampai akhirnya kebiasaan orang Quraisy ini li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was shaif, selalu melakukan perniagaan bisnis antar negara. Maka pada saat satu perjalanan untuk bisnis, untuk berniaga, Utaibah ikut. Maka Abu Lahab pesankan kepada rombongan yang bersama, tolong jaga anakku. Anakku ini tolong jaga betul-betul. Kalau perlu malam tuh kalian tidur di satu tempat, biar anakku kelilingi dengan barang-barang kalian. Karena aku khawatir anakku tak akan selamat dari doa Muhammad. Sampai tahapan macam itu, dia khawatir terhadap ucapan baginda Rasul. Maka singkat cerita, mereka Utaibah dan rombongan kafilah berniaga tadi melakukan perjalanan. Berehatlah mereka di satu tempat, dan seperti yang dipesankan Abu Lahab, barang-barang semua dikumpulkan. Abu Utaibah duduk di tengah-tengah, barang itu. Maka malam hari itu serigala datang mencium satu persatu. Dalam riwayat satu persatu orang yang dikeliling itu dicium, dihirup. Bukan baunya Abu Utaibah nih. Tak ada. Akhirnya dibongkar, dia buka tempat barang-barang tadi, dan didapati ada seseorang di dalam, dan diciumnya ternyata itulah Abu Utaibah, dan dimakan oleh serigala. Ya, selepas itu berita ini sampai kepada Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Semenjak Nabi Muhammad mendoakan anakku dibaham serigala, hari itu juga tertanam dalam keyakinanku, anakku tak akan selamat, mesti dia akan mati dibaham serigala. Tengok, keyakinan siapa nih? Bukan keyakinan sahabat Nabi, tapi keyakinan Abu Lahab terhadap ucapan Nabi. Mereka yakin apa yang Nabi sabdakan itu benar. Nabi tak pernah bohong. Itu pengakuan orang-orang kafir. Mereka yakin dengan ucapan Nabi. Hanya keegoan, kesombonganlah yang menghalang mereka daripada iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita berbicara tentang kemunculan Imam Mahdi, sekali lagi tanamkan dalam hati kita keyakinan bahwa Imam Mahdi di akhir zaman pasti muncul, pasti akan ada. Bila Imam Mahdi itu akan datang, akan muncul. Di dalam riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ini hadis diriwayatkan oleh ramai para muhaddisin. Salah satunya disebutkan riwayatnya daripada Imam Al-Bazzar, Imam Tabrani, Imam Ibnu Hibban, dan juga ramai sahabatnya. Bahkan kata para ulama, cerita tentang Imam Mahdi itu lebih daripada 50 hadis yang menceritakan tentang kemunculan Imam Mahdi, dan lebih 30 orang sahabat yang meriwayatkan tentang kemunculan Imam Mahdi. Maka ini kata para ulama, kita harus lebih-lebih lagi keyakinan tentang munculnya Imam Mahdi, karena yang meriwayatkannya bukan 1-2 orang, bukan 1-2 hadis riwayatnya, tapi yang meriwayatkannya lebih dari 30 orang sahabat, dan hadisnya tentang Imam Mahdi lebih daripada 50 hadis. Salah satu hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Imam Al-Bazzar, Imam Ibnu Hibban, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Saya katakan tadi, bila Imam Mahdi itu akan datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, latumla'annal arda juran wa zulman. Sesungguhnya di akhir zaman nanti dunia ini akan dipenuhi dengan kezaliman dan kemaksiatan. Ya. Jadi kata para ulama, munculnya Imam Mahdi daripada hadis ini, bila munculnya Imam Mahdi saat manusia sudah berada pada puncak kezaliman dan kekufuran. Banyak orang yang zalim, daripada semua, daripada pemerintahannya, daripada keluarganya, daripada masyarakatnya. Kezaliman itu sudah menjadi satu perkara yang terbiasa, tersebar di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya kezaliman, kemaksiatan. Masya Allah. Yang kata para ulama, inilah zaman kita. Zaman dimana Masya Allah banyak kezaliman berupa pembunuhan, berupa perzinahan, berupa pegaduhan dan lain sebagainya. Masya Allah, kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah pun merajalela, di mana-mana. Masya Allah. Cuma kita tak boleh pastikan,
Tak boleh kita mendakwa nanti 2023, 2024 kan sekarang sedang ramai juga dibahas. Maka sebetulnya malam ini saya takut juga nak bahas tentang Imam Mahdi. Karena apa? Karena sedang baru-baru ini kan sedang viral tentang masalah kemunculan Imam Mahdi. Ada yang sudah mengaku dan lain sebagainya. Tapi kita akan kongsikan dari hadis ini ciri-ciri Imam Mahdi, sehingga orang tak akan mudah untuk mengaku Imam Mahdi. Karena tak kurang daripada 8 ciri-ciri Imam Mahdi. Yang ini Masya Allah ya, tidak semua orang boleh mengaku Imam Mahdi, karena ciri-ciri yang 8 ini amat sulit didapatkan. Baik, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila terjadinya munculnya Imam Mahdi, saat alam dunia ini sudah penuh dengan kezaliman. Ya, sudah penuh dengan kezaliman. Maka Allah Subhanahu wa taala, sambungan hadis, ketika dunia ini penuh dengan kejur, ya, dosa dan kezaliman, penuh dengan kemaksiatan dan kezaliman, ba'atsallahu rajulan, maka Allah akan utus, Allah akan bangkit, Allah akan lantik seorang rajulan laki-laki minni, ya, daripada keturunanku, ismuhu ismi, namanya sama dengan namaku, wasmu abihi ismu abi, ismu abihi isma abi, nama ayahnya pula sama dengan nama ayahku. Yamla'ul arda qistan wa adlan, itu lelaki tadi akan mengisi alam dunia, memenuhi alam dunia ini dengan ketaatan dan keadilan. Kama muliatil ardu juran wa dhulman, seperti mana sebelumnya alam dunia itu sudah penuh dengan dosa dan kezaliman. Ini antara hadis yang disebutkan ya oleh para ulama tentang peristiwa akhir zaman, dan lebih spesifiknya lagi adalah tentang kemunculan Imam Mahdi. Ya, baik. Ciri-ciri Imam Mahdi yang disebutkan dalam hadis ini kalau kita perhatikan ada beberapa, ada 3. Jadi yang pertama tadi bila, itu juga termasuk tandanya kemunculan Imam Mahdi, saat dunia penuh kezaliman, dunia penuh dengan kemaksiatan. Kemudian selepas itu yang kedua, Imam Mahdi itu Allah katakan ba'atsallahu rajulan, berarti lelaki. Mesti Imam Mahdi itu lelaki. Jadi kalau ada perempuan mengaku Imam Mahdi, confirm dia bohong. Confirm dia bohong. Kenapa? Karena Allah sudah nyatakan, Nabi sudah katakan rajulan, artinya mesti daripada lelaki. Dan Masya Allah ternyata ramai lelaki daripada sudah 14 abad ini, daripada wafatan Nabi sampai sekarang dah beratus orang yang mengaku sebagai imam Mahdi. Masya Allah ya. Ya, semua itu semua adalah penipu-penipu yang disebutkan oleh baginda Nabi ad-dajjalun, ya. Dajjal artinya para penipu, para pendusta. Yang pertama lelaki, yang kedua minni, mesti daripada keturunanku. Ini juga ya, kita harus daripada riwayat ini mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jaga nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun yang tersisa pada saat peristiwa Karbala, terbunuhnya dua keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan Husain sudah terbunuh. Ya, Masya Allah. Maka keturunan Rasulullah walaupun saat itu yang ada Sayyidina Husain, ya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ternyata daripada keturunan mereka sampai akhir zaman masih tetap kekal dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti antara ciri-ciri orang yang akan selamat dan akan menjadi pengikut Imam Mahdi siapa? Para pecinta para habaib, para cinta Rasulullah, para kecinta siapa? Keturunan Rasulullah. Dan Masya Allah, kita ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bahasa daripada guru-guru, sebagian guru kami, ini kita di akhir zaman sekarang digiring kepada mahabbah, cinta kepada Rasul. Zaman-zaman dulu, apalagi sebelum ada teknologi, berapa ramai kita kenal para habaib, berapa ramai kita kenal, oh ini adalah habaib turunan daripada Sayyidina Hasan, itu turunan daripada Sayyidina Husain. Bahkan mungkin ada yang menyangka bahwa turunan Nabi itu sudah tak ada, tapi ternyata masih wujud, masih ada. Dan itu mujizat Nabi. Allah jaga keturunan Nabi Muhammad sampai akhir zaman, karena yang akan menjadi siapa? Imam Mahdi adalah daripada umat Nabi, adalah daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Masya Allah, dulu-dulu para habaib itu karena ya orang-orang Yahudi, orang-orang kufar itu, ya, mereka memusuhi dan
banyak menindas membunuh para habaib. Sehingga ya seperti yang disampaikan kepada kami oleh Al-Habib Saleh Al-Jufri Solo, beliau sampaikan dulu di Indonesia itu, di Jawa, para habaib itu untuk menyembunyikan identiti mereka, maka mereka akan memanggil dengan panggilan mas. Kalau sekarang mas itu kan, mas itu adalah panggilan adik kepada abang. Di Indonesia, di Jawa, adik kepada abang dia akan panggil dengan bahasa mas. Mas ya, kepada abang itu ya, abang itu dia panggil mas. Ternyata kata Habib Soleh itu, dahulu di Jawa itu para habaib menutupi nasab mereka, sehingga mas itu adalah gelaran awal-awal datangnya daripada panggilan apa? Singkatan daripada Maulana As-Sayyid. Maulana As-Sayyid. Cuman sekarang sudah panggilan itu sudah tak berlaku, sudah semua orang memanggil abangnya menjadi panggilan mas. Kalau dulu-dulu kata Habib Soleh, awal-awal itu mas itu adalah panggilan daripada ya seseorang kepada orang yang memiliki keturunan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disembunyikan macam itu? Karena orang-orang Yahudi mereka sangat paham yang akan merubah kezaliman mereka itu adalah daripada keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka dengan sekuat tenaga mereka nak menghalang, tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Apapun yang mereka lakukan tetap tak akan menghalang kuasa Allah. Allah akan jaga nasab keturunan Nabi, karena daripada Nabi lah, daripada keturunan Nabi lah akan lahir siapa? Lahir Imam Mahdi. Maka salah satu kita ingin menjadi pengikut Imam Mahdi, kalau Allah takdirkan ternyata kita menemui zaman Imam Mahdi, tentu kita berdoa kepada Allah ingin menjadi pengikut Imam Mahdi, pembela Imam Mahdi, berjuang dengan Imam Mahdi. Maka salah satu caranya adalah wujudkan mahabbah cinta kita kepada Rasulullah. Wujudkan mahabbah dan cinta kita, tingkatkan mahabbah dan cinta kita kepada zuriyah, keturunan-keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti ketika Imam Mahdi datang, Imam Mahdi itu Nabi sudah katakan, daripada keturunanku orang yang sudah mencintainya mesti akan menjadi pengikutnya. Orang yang sudah mencintainya mesti akan menjadi pengikutnya. Ya Masya Allah. Mungkin macam di sini ya kan, Tok Kupaloh. Mungkin orang tak tahu kalau beliau adalah Sayyid. Beliau tak tahu, banyak di antara kita tak tahu kalau makam Tok Kupaloh itu adalah Sayyid, adalah habaib turunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Dan berapa ramai sekarang, seperti saya katakan, kita seakan digiring ke akhir zaman ini, dikenalkan ramai para habaib, dimunculkan oleh Allah keturunan habaib dan keturunan Nabi daripada habaib dzurriyyah Rasulullah, baik daripada jalur Sayyidina Hasan ataupun daripada Sayyidina Husain. Kenapa? Karena Allah nak menggiring hati manusia cinta kepada dzurriyyah Nabi, sehingga di akhir zaman nanti ketika Imam Mahdi muncul, ramai pembela-pembelanya yang akan berjuang bersama Imam Mahdi. Kalau Allah panjangkan usia kita, semoga Allah pilih kita menjadi tenteranya Imam Mahdi yang mati dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan beriman. Karena dikatakan awal-awal Dajjal muncul, pengikut Imam Mahdi itu sepertiga pengikut Imam Mahdi akan mengikut kepada Dajjal. Na'udzubillah. Jadi kita doa kepada Allah bukan hanya jumpa Imam Mahdi, tapi jadi pengikut Nabi Imam Mahdi dan mati dalam keadaan syahid, dalam keadaan membawa iman dan Islam, dijauhkan dari fitnah Al-Masihid Dajjal. Baik, tuan-tuan, puan-puan, kembali. Satu, Imam Mahdi lelaki. Yang kedua, minni, daripadaku, keturunan Nabi. Dan keturunan Nabi itu kalau namanya kan banyak. Jadi namanya siapa? Nabi katakan ismuhu ismi wasmu abi isma abi. Namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Berarti Imam Mahdi itu namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Ya, kalau pada habaib ya seperti kalau begitu siapa? Ya, habaib-habaib yang ada yang namanya misalkan Habib Umar bin Hafiz, itu kan jelas. Habib Umar bin Hafiz berarti bukan Imam Mahdi. Tidak mungkin, karena Imam Mahdi itu adalah siapa? Seseorang yang Nabi katakan ismuhu ismi, namanya sama dengan namaku, nama ayahnya juga sama dengan nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Jadi tidak semua juga para habaib boleh mengaku. Ya, kenapa? Karena nama tak boleh dibohongi. Ya, keturunan tak boleh
dibohongi. Masya Allah. Ya, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Kemudian selepas itu Nabi katakan, yamlaul ardo qistan wa adla. Imam Mahdi itu akan memimpin alam dunia ini, ya, menunggu kedatangan daripada Nabi Isa alaihi salam, memenuhi alam dunia dengan keadilan dan keamanan. Seperti mana sebelumnya bumi ini penuh dengan kezaliman dan kemaksiatan. Masya Allah. Ini yang disebut oleh baginda Nabi. Nanti di akhir zaman itu akan kembali ke khalifahan alam minhajin nubuwah. Ya, kekhalifahan di akhir zaman, kepemimpinan di akhir zaman itu akan seperti khalifah di zaman Nabi. Pemimpinnya satu orang yang menguasai seluruh dunia. Nah, sekarang kan raja-raja, ada presiden-presiden, perdana menteri, nanti di akhir zaman satu pemimpinan, pucuk kepemimpinan hanya satu saja, yaitu Imam Mahdi yang namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Jadi kalau yang namanya bukan Muhammad bin Abdullah mengaku-ngaku, walaupun dia lelaki, walaupun dia para habaib, bukan, ya, pasti dia berbohong. Baik. Selain daripada itu tadi saya sudah sebutkan rajul, satu lelaki, yang kedua turunan Nabi, yang ketiga namanya sama dengan nama Nabi, ayahnya juga sama dengan nama ayah Nabi. Yang keempat, dikatakan oleh para ulama, wulida bin Madinah, akan dilahirkan di kota Madinah. Jadi kalau ada orang Melayu, orang Indonesia, orang Nusantara mengaku Imam Mahdi, mesti berbohong, menipu. Kenapa? Karena Imam Mahdi itu lahirnya di mana? Di Madinah, membesar di Madinah, dan nanti akan ketika umurnya 30 atau 40 tahun akan melakukan ibadah haji, dan di Mekah nanti, di Ka'bah nanti akan dibaiat menjadi Imam Mahdi, dibaiat oleh para ulama-ulama khusus. Ini juga tanda-tanda Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi bukan seseorang yang tiba-tiba mengaku jadi Imam Mahdi. Dia sendiri Imam Mahdi itu tak tahu kalau beliau itu adalah Imam Mahdi. Masya Allah. Apa yang saya sebutkan tadi, wulida bil Madinah, itu tanda keempat. Kemudian selanjutnya umurnya saat dibangkitkan, diangkat, dilantik menjadi Imam Mahdi antara 30 ke 40 tahun. Jadi kalau tuan-tuan yang sekarang ini sudah umurnya 50 tahun, 60 tahun mengaku Imam Mahdi, confirm dah bohong, penipu. Kenapa? Karena umurnya Nabi katakan antara 30 ke 40 tahun. Kemudian dia akan dibaiat pada musim haji di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Yang pada asalnya, ya, dibaiatnya oleh siapa? Dibaiat oleh ulama-ulama khusus yang hadir pada musim haji. Tadi dikatakan tiap-tiap musim haji mesti ramai para ulama-ulama khawas, wali-wali Allah, wali-wali abdal yang datang daripada seluruh penjuru dunia untuk melakukan ibadah haji. Nah, pada musim haji saat Imam Mahdi melakukan yang dilantik oleh Allah, maka pada saat itu ulama-ulama tersebut diilhamkan oleh Allah untuk membaiat lelaki tersebut yang mereka diilhamkan, diberi tanda oleh Allah bahwa itulah Imam Mahdi yang harus dibaiat, yang akan menjadi pimpinan dunia. Jadi bukan orang-orang awam, ya, bukan orang-orang biasa, tapi orang-orang khawas, ulama-ulama besar, ulama-ulama salihin yang akan membaiat Imam Mahdi. Tuan-tuan, puan-puan, kembali kepada yang saya sebutkan. Apa bila Imam Mahdi bila sudah kita sebutkan, tanda-tanda Imam Mahdi bila sudah juga kita sebutkan tadi, hampir 7 atau 8 ciri-ciri tentang Imam Mahdi. Yang utamanya tuan-tuan, satu, kita kena percaya akan kewujudan Imam Mahdi, dan yang kedua, apa yang mesti kita persiapkan. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang Arabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat itu tiba? Nabi tak bagi tahu kiamat itu tahun sekian. Nabi tak bagi tahu kiamat itu bila. Nabi tanya pemuda tadi, Nabi tanya Arabi tadi, wa ma'adadalah. Awak bertanya tentang kiamat, awak bertanya tentang as-sa'ah, awak bertanya tentang hari akhirat. Berarti awak bertanya tentang pembalasan. Apa yang awak sudah persiapkan? Apa yang sudah awak persiapkan? Maka orang tadi katakan, aku persiapkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka begitu juga, tak payahlah kita nak cari bila Imam Mahdi itu bila datang. Apakah Imam Mahdi sudah lahir atau belum? Apakah Imam Mahdi sudah ada atau tidak? Bila Imam Mahdi itu akan datang, sudah tak payah kita cari-cari yang seperti itu. Yang mesti kita buatkan apa? Wa ma'adadalah. Apa persiapkan yang sudah kita persiapkan untuk kita, ya, dipilih oleh Allah menjadi tenteranya Imam Mahdi. Nah,
itu yang kita persiapkan. Apa yang kita persiapkan? Seperti yang kita katakan tadi, kita kena jadi orang-orang yang baik. Kita kena jadi orang-orang saleh, orang-orang yang mencintai Nabi, orang-orang yang mencintai keluarga Nabi, orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi, menjalankan perintah-perintah Nabi. Bila Imam Mahdi datang, semoga Allah layakkan kita menjadi pengikutnya. Itu saya persiapkan kita. Jadi tak payah kita nak cari-cari apakah informasi di depan telepon, cari ya Imam Mahdi bila entah ya. Yang penting kita siapkan diri kita, siapkah diri kita, ya layakkah diri kita untuk menjadi pengikutnya Imam Mahdi. Yang layak itu siapa? Orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Siapa yang dicintai oleh Rasulullah? Orang yang menghidupkan sunnah. Rasulullah katakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa cinta kepadaku, maka siapa menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Siapa cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Kemudian sunnah-sunnah Rasul kita buat, amalan-amalan sunnah qabliyah, ba'diyahnya rawatib kita buat. Kemudian juga amalan-amalan sunnah seperti sedekah sunnahnya kita buat, majlis-majlis ilmunya kita buat, ya. Kemudian amalan-amalan sunnah yang lain kita kerjakan, karena itu akan mendatangkan cintanya Allah. Kalau Allah cinta kepada kita, Allah akan terima kita menjadi tentaranya Imam Mahdi. Allah katakan apa? Wala yazalul abdu, hadis qudsi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Kata Allah, tidaklah atau ketika seorang hamba itu senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, salat sunnahnya, majelis ilmunya, infak sedekahnya, bersolawatnya, zikirnya, maka orang tersebut melakukan istiqomah itu amalan-amalan sunnah hatta uhibba, sampai aku jatuh cinta kepadanya. Kalau Allah sudah jatuh cinta, apa kata Allah? Allah akan jaga matanya, Allah akan jaga hatinya, Allah akan jaga telinganya, Allah akan jaga anggota badannya. Ya, artinya apa? Dijaga oleh Allah seperti itu. Nanti ketika Dajjal datang, dia dijaga, tak akan menjadi pengikut Dajjal, dia akan menjadi pengikutnya Imam Mahdi. Wala in sa'alani la utiyanna, dan siapa yang dan jika dia berdoa kepadaku, pasti aku dijabah doanya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, aku akan beri perlindungan kepadanya. Siapa yang dilindungi oleh Allah, siapa yang dijaga oleh Allah, siapa yang doanya diijabah oleh Allah? Orang yang kuat melakukan amalan sunnah. Maka oleh itu ulama kita katakan, amalan fardu itu untuk menyelamatkan kita dari neraka cukup, untuk menyelamatkan kita tak dimurka oleh Allah cukup, untuk memasukkan kita ke dalam surga cukup. Tapi kalau nak mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah, mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Allah, menjadi orang-orang khususnya Allah, orang-orang solihin, maqam tinggi, mesti dengan amalan-amalan sunnah. Maka Syekhuna katakan, paling tidak lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah. Bil khusus Rabiul Awal ini, banyakkan kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kasih kita kepada Nabi, cinta kasih kita kepada Rasul. Mudah-mudahan sedikit cinta kita diterima oleh Allah dan Rasulnya, ya. Mudah-mudahan Allah jaga dan berkahi kehidupan kita, dan Allah berikan keselamatan kepada kita. Salawat paling tidak. Kita nak banyakkan salat tak mampu. Nah, banyakkan sedekah, berapa sedekah yang kita mampu buat. Nah, istiqomah 10 ringgit tiap hari, mungkin tak semua boleh buat. 10 ringgit satu minggu bolehlah. Nah, 10 ringgit tiap-tiap hari mungkin belum. Ya, insyaallah di sini ramai, ya. Para dermawan insyaallah, ya. Dengan baca Quran, bukan khatam Quran setahun sekali. Buat silaturahim, masyaallah. Nanti bila hari raya, maka yang paling mudah adalah lisan kita senantiasa berzikir, bertasbih, beristighfar, bersolawat kepada baginda Nabi. Itu jalan yang termudah untuk kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, mendapatkan penjagaan daripada Allah. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, jagalah hubungan kamu dengan Allah, jagalah ingatan kamu kepada Allah, zikir kamu kepada Allah, yahfadka. Allah akan jaga dan uruskan segala kehidupan kamu, kesehatannya, keimanannya, ketakwaannya, semoga dijaga oleh Allah. Kalau umur kita dipanjangkan oleh Allah berjumpa dengan Imam Mahdi, semoga akidah kita dijaga, iman kita dijaga oleh Allah, ya, diselamatkan kita meninggal dalam keadaan husnul
khatimah. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, mungkin setakat itu yang boleh dikongsikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang dikongsikan bermanfaat untuk diri saya khususnya.